2 sama minggu kedua sama minggu ketiga Desember. Las-lasan lah ya, tanggal belasan gitu di bulan Desember kita sudah UAS. Sedangkan saya masih ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan, termasuk juga untuk praktikum lapangan kemarin belum dijadikan laporan. Kemudian untuk praktikum pengelolaan DAS kemarin yang disampaikan oleh Bahrul kemarin, mohon diinfokan kembali ke saya deadline-nya kapan ya? Sudah saya sampaikan deadline-nya belum? Untuk yang kemarin nggak ada Bu deadline-nya. Belum ya? Baru kemarin saya bagikan ininya kan, bahannya, Google Drive-nya sudah kalian terima semua ya? Tinggi Bu. Oke, itu kan sebagai pengganti UAS. Jadi nanti saya beri deadline di tanggal 17 Desember. Teman-teman kumpulkan itu dalam bentuk laporan praktikum individu, boleh diketik sebagai bahan untuk saya koreksi. Nanti diketik, di print, dijilid seperti biasa. Kemudian cover jangan lupa, jilidnya jilid Mika saja, nggak usah muluk-muluk. Kemudian peta-peta lampirannya jangan lupa. Terus saya minta ada lampiran cek Turnitin dari hasil laporan kalian. Meskipun diketik, saya tetap meminta bukti cek Turnitin dari laporan kalian. Terus filenya itu juga diupload di Google Drive. Saya minta Revlan tolong dibuatkan ya satu Google Drive yang nanti teman-teman menguploadnya juga di situ, maksimal tanggal 17 juga jam 4 sore. Supaya bisa saya koreksi dan langsung saya input nilainya, karena nanti di atas tanggal 20 itu sudah masa input nilai. Itu ya. Masih ada waktu 3 minggu teman-teman untuk mengerjakan itu. Nah, berarti ini saya anggap sudah selesai untuk praktikum pengelolaan Anda sudah tidak ada lagi, tinggal praktikum erosi yang belum. Segera saya sampaikan juga ya, sekaligus saya sampaikan. Saya diminta Bu Meldia untuk mengisi satu pertemuan terakhir erosi konservasi lahan, seperti tahun lalu juga begitu. Dan Bu Meldia sudah menjadwalkan UAS di tanggal 5 Desember karena beliau sudah sedang umroh, di awal Desember itu umroh. Jadi saya yang diminta untuk mengisi pertemuan terakhir itu di tanggal 1. Tanggal 1 itu besok Senin, ya kan? Nah, hari Jumat besok siang itu saya agendakan untuk tutorial praktikum. Kemudian nanti di hari Senin ketika saya jadwal yang saya diminta oleh Bu Meldia untuk mengisi erosi, saya isi dengan praktikumnya. Nanti pertemuan berikutnya hari Kamis untuk pengelolaan DAS saya kosongkan. Topik untuk hari Kamis pekan depan saya sampaikan di hari ini. Jadi hari ini ada 2 topik pengelolaan DAS, minggu depan pengelolaan DAS kosong. Ya, tapi ketahanan pangan insya Allah ada. Nanti siang juga ada ketahanan pangan. Kemudian tanggal 4. Masih ada 1 kali lagi, tanggal 11, itu nanti ketahanan pangan juga. Nanti akan saya sampaikan untuk yang ketahanan pangan ya. Saya hari ini ke pengelolaan DAS sama erosi dulu, yang sangat berkaitan erat, topik dan praktikumnya. Begitu teman-teman ya. Kamis hari ini, Jumat besok pagi, sama hari Senin kita ketemu terus di mata kuliah yang berbeda tapi topiknya sangat berkaitan. Hari ini saya sharekan dulu materinya. Ada yang mau ditanyakan dulu dari praktikum pengganti UAS yang sudah saya berikan Google Drive-nya? Ulun Bu, mau bertanya.
Boleh. Kalau pertemuan Google Meet kemarin kan terakhir Ibu bilang yang UAS praktikum tanggal 11 kan? Berarti ini Oh, tanggal di 11 ya? Nah, itu tadi ya. saya tanya makanya. Oh, ulun kira Makanya saya, praktikum yang ya. ya berarti tanggal 11. Saya Oh, agak-agak lupa karena bercampur aduk dengan mata kuliah lain. Saya oh, ada 5 kuliah ini, minggu-minggu ini hmm. ada 5 praktikum, jadi saya mohon dibantu diingatkan Oh, deadline-nya iya. kapan. Kalau tanggal 11 berarti masih ada waktu 2 minggu. Ya sudah, tanggal 11 saja. Minggu baik, Bu. Siap. Ada lagi? Teman-teman sudah disampaikan oleh Bu Meldia, saya lihat di Simari, Bu Meldia sudah mengisi materi tentang evaluasi lahan, ada kesesuaian lahan dan kemampuan lahan, dengan tugas-tugas yang sudah beliau sampaikan. Nah, pada dasarnya, 3 mata kuliah kalian yang diambil semester ini, itu sangat-sangat berkaitan. Yang ketahanan pangan kan kayaknya hanya anak LMB aja ya yang ngambil ya? Atau satu angkatan juga? LMB, Bu. LMB aja. Nah, khususon untuk yang LMB 3 mata kuliah itu saling berkaitan semuanya. Buat teman-teman semua peminatan, pengelolaan das dan erosi itu juga sangat berkaitan erat. Makanya saya sedang mencari topik praktikum yang bisa sekaligus dikerjakan itu untuk bisa mencakup 2 mata kuliah. Termasuk juga ketahanan sebenarnya nyambung karena ketika suatu das itu dia tidak sehat dalam arti banyak kejadian degradasi lahan, erosi, di mata kuliah erosi juga disampaikan bagaimana perhitungannya. Secara konsep ketahanan pangan itu akan berpengaruh. Dasnya tidak sehat, bagaimana daya dukung tanahnya, daya dukung lahan di situ untuk menjadi tempat tumbuh kembang tanaman produksi sebagai bahan pangan. Makanya sangat berkaitan. Cuman memang belum banyak penelitian yang mengkaji langsung keterkaitan itu. Masih terbatas pada teori. Teman-teman saya bisa memberikan mungkin tawaran atau bisa lebih ke gambaran. Teman-teman kalau masih bingung topik skripsinya mau seperti apa, bisa itu dari 3 mata kuliah itu kalian gabungkan mana peran kalian entah dari SIG, dari LMB atau dari PPW berkontribusi di dalam 3 mata kuliah itu. Dengan mengkolaborasikan apa hubungannya antara erosi, kemudian das, kemudian dari ketahanan pangan. Bagaimana cara menghitungnya, metodenya, boleh dibaca-baca jurnal-jurnalnya sambil bisa menyusun mungkin proposal. Kalian magangnya semester depan atau semester 7 ya? Halo, cek teman-teman semester 6 atau semester 7 magangnya? Izin Bu, kayaknya semester 7 dah. Semester 7 ya, berarti kalian ikut kurikulum yang baru. Oke, yang kemarin-kemarin kan magangnya tuh di semester 6. Kalau semester 7 berarti masih tahun depan. Nggak masalah, kalian bisa mulai nyicil menyusun proposalnya. Diagram alir penelitian kira-kira hubungannya apa. Selalu akan saya ulang dan ulang karena masih ada juga yang belum memahami batas das. Batas das bukan sekali lagi ya, banyak kali saya bilang, bukan batas administrasi, dia dibatasi oleh batas fisik. Dan antara satu das terhadap das di sebelahnya itu dibatasi oleh igir. Igir itu sebagai batas das sekaligus batas satu das terhadap das di sebelahnya. Antar satu das dengan das yang lain, dia karakteristik fisiknya beda, sehingga daya dukung lahannya juga beda-beda. Oleh karena itu, pengelolaan dasnya juga beda-beda. Yang satu memanjang, das dengan bentuk memanjang, dia waktu tempuh untuk terjadi banjir itu cukup lama. Ketika di wilayah hulu ini terjadi hujan, maka penduduk yang tinggal di wilayah hilir
perlu waktu lama untuk air itu di sini naik. Beda kisah dengan das yang bentuknya membulat seperti ini. Waktu tempuh untuk air hujan turun di hulu, kemudian masuk ke sistem sungai, mengalir menjadi sebuah runoff, limpasan permukaan. Runoff itu bergerak dari hulu ke hilir, waktunya lebih cepat. Ya. Dan dia lebih cepat hilang airnya. Meskipun cepat terkumpul di sini, tapi dia juga cepat untuk terlimpas, cepat untuk surut lah bahasanya. Lain kisah dengan yang di hulu. Di das yang memanjang. Ketika di hulu itu terjadi hujan, dia berubah menjadi limpasan. Limpasan itu akan mengalir ke daerah hilir, perlu waktu lama, tapi dia juga perlu waktu lama untuk surut. Sekali dia di sini banjir, dia akan lama untuk surut. Di sini lama terjadi banjir, tapi sekali terjadi banjir, dia cepat untuk surut. Nah, ciri-ciri fisik seperti ini yang teman-teman perlu pahami. Jadi ketika besok mau mengambil topik tentang banjir, ingin membahas dari konsep pengelolaan dasnya, dilihat. Yang pertama kali dilihat sebelum mengukur, sebelum mencari data, sebelum menghitung dan lain sebagainya, scoring macam-macam, baca dulu batas dasnya. Bentuknya kayak apa? Secara teori, secara alami, das itu punya antibodi masing-masing. Sama kayak kita manusia. Antara saya pribadi dengan kalian antibodinya beda, padahal sama-sama manusia. Ini sama-sama das. Tapi setiap das punya daya dukung lahan, daya tampung lahan, kemudian punya antibodinya beda-beda. Ya, merespon hujannya beda-beda. Saya merespon penyakit, misalnya bibit penyakit virus, flu, dengan kalian mungkin beda. Tergantung pada usia, tergantung pada pola hidup dan pola makan kita yang pasti berbeda. Nah, begitu pula dengan das. Itu yang teman-teman perlu pahami sebelum masuk pada bagaimana peran evaluasi lahan itu. Lihat dulu lahannya sebelum kita evaluasi, dan begitu. Ya. Kemudian ketika mau menelaah bagaimana peranan evaluasi lahan, teman-teman juga perlu untuk sebelum merencanakan, kayaknya kalau di daerah hilir tuh banyak penduduk, berarti bisa dong dikembangkan menjadi infrastruktur, jembatan, gedung-gedung, dan sebagainya. Lihat dulu bagaimana karakteristik fisik dasnya yang tadi saya sampaikan, sebelum teman-teman melakukan sebuah perencanaan pembangunan wilayah. Jadi teman-teman PPW, kenapa mengambil mata kuliah ini? Kenapa ini menjadi mata kuliah wajib prodi? Erosi juga, kenapa menjadi mata kuliah wajib prodi? Karena ketiga peminatan ini yang ada di prodi kita, masing-masing dari kalian punya kontribusi sendiri-sendiri. Kedepan kalau kalian lulus dari prodi ini menjadi pejabat begitu, dan takdirnya jabatan yang kalian ampu itu sesuai dengan peminatan yang kalian ambil saat ini, sejalan begitu, tinggal diaplikasikan saja. Yang saat ini duduk sebagai mahasiswa peminatan PPW, besok jadi pejabat ahli perencana wilayah gitu di kabupaten mana gitu atau di provinsi mana. Ingat lagi mata kuliah ini. Apakah perencanaan kalian ini sudah sesuai dengan daya dukung wilayahnya? Bagaimana melihat daya dukung wilayah? Lihat dasnya. Dilihat kondisi fisiknya, dilihat tanahnya, dilihat karakteristik fisik kan banyak, hidrologi, geomorfologi semua dilihat. Baru kemudian bisa diambil kesimpulan wilayah dalam satu das itu cocok digunakan untuk apa. Sehingga evaluasi lahan salah satu topik di mata kuliah erosi yang kalian pelajari dari Bu Melia, pada dasarnya dia punya dua peran. Yang pertama, dia adalah bagaimana memanfaatkan lahan yang ada sesuai dengan peruntukan. Maksudnya sesuai dengan peruntukan apa? Tanah di sini yang ada di das itu atau di suatu wilayah, dia karakteristik tanahnya seperti apa? Banyak lempung, banyak pasir, kemudian kedalaman tanahnya berapa, ya, kemiringan lerengnya berapa, itu baru lahan, belum cuacanya. Kalian ingat, di mata kuliah erosi sudah saya sampaikan kualitas dan karakteristik lahan, ya kan? Tugas-tugasnya juga sudah kalian kerjakan.
Dari situ kita bisa melihat dalam satu das kualitas dan karakteristik lahannya gimana, curah hujan yang turun seperti apa. Terus apalagi, temperatur, suhu udara kan masing-masing tanaman, masing-masing vegetasi yang mau dikembangkan di suatu wilayah, kalau kita tidak memperhatikan kualitas dan karakteristik lahan yang ada di sini, percuma, buang-buang uang. Ditanam di situ nggak hidup, ya sudah modal 50 juta, palingnya di situ malah mati misalnya. Karena tanahnya nggak cocok misalnya begitu. Nah, hal-hal seperti itu kan sebelum dilakukan evaluasi lahan perlu untuk dibaca dulu karakteristiknya. Yang tidak kalah penting adalah teman-teman kelak ya, kalau sudah jadi bagian perencana begitu, menentukan jenis penggunaan lahan, kalian sudah mulai mengerjakan tugas pengelolaan DAS yang pengganti UAS. Kalau sudah, kalian sudah mulai mencari peta RT RW-nya. Apakah itu masuk Kabupaten Banjar, apakah masuk kabupaten yang lain, silakan dibaca. Nah, di situ, di peta RT RW itu tersaji peta rencana pola ruang. Saya tidak termasuk pada tim teaching mata kuliah perencanaan penggunaan lahan ya, tapi sedikit banyak bisa memahami arah pembelajaran dari dokumen RT RW itu untuk apa. Ya, bagaimana suatu lahan itu bisa optimal, disesuaikan dengan karakteristik lahannya, kemudian akan diambil kesimpulan ini cocoknya di apa, apakah untuk pertanian, apakah untuk hutan dan lain sebagainya. Nah, itu tentu perlu pemikiran-pemikiran konservatif, sehingga di dalam merencanakan wilayah di setiap poligon-poligon warna merah, kuning, hijau ini harus sesuai ya, sesuai dengan karakteristik lahan, dan tentunya teman-teman harus meletakkan konsep konservatif. Kalau cocoknya yang warna hijau misalnya di sini adalah untuk pertanian misalnya. Oh, di sini apa? Hijau. Budidaya ya, budidaya. Yang hijau pertanian, betul. Nah, yang hijau pertanian. Nah, apakah pertanian yang di sini hanya sekedar poligon pertanian? Tentu tidak. Tapi pada kenyataannya, saya belum pernah melihat teman-teman kita ya, Bapak Ibu, ya pejabat lah yang ada di RT RW di mana? Di Bapeda kah? Ya, setahu saya Bapeda yang mencetak RT RW itu, yang berotoritas membuat peta RT RW itu di Bapeda. Apakah Bapeda itu kemudian ikut mempertimbangkan aspek konservatif di dalam RT RW itu? Saya kira kok tidak. Kenapa tidak? Karena integrasi mengkaitkan teknik konservatif di dalam RT RW itu pada dasarnya dia jatuh ke tangan pelakunya langsung, kepada orang-orang yang langsung mengolah lahan, bukan perencana. Jadi teman-teman bisa meletakkan diri besok mau jadi perencananya, yang bikin petanya, atau yang pelakunya langsung, yang akar rumput lah. Kalian bisa bergabung dengan kawan-kawan petani atau dinas yang ada di paling bawah, dinas pertanian misalnya, yang langsung berkaitan dengan pelaku pengelolaan lahan. Tinggal bagaimana ya melaksanakan RT RW itu yang konservatif. Saya yakin RT RW itu belum memasukkan aspek konservatifnya. Karena pada dasarnya RT RW, saya mohon dikoreksi ya teman-teman dari PPW yang sudah saya anggap lebih ahli dari saya kaitannya dengan RT RW, didasarkannya belum memasukkan aspek konservatif. Ini PR besar. Tidak sekedar poligon warna hijau, oh ini cocok nih untuk pertanian. Oh, di mata kuliahnya Bu Meldia diminta evaluasi lahan untuk tanaman padi, berarti ini bisa ditanami padi, belum tentu. Meskipun di dalam RT RW ini disajikan poligon ini cocok pertanian, anggap diri kita ini sebagai pelaku, sehingga kita perlu lebih detail membuktikan benar nggak di poligon warna hijau ini cocok digunakan untuk
pengembangan tanaman pangan. Sekaligus itu membantu pelaksanaan dari evaluasi ketahanan pangan. Evaluasi lahan saya tidak akan mengulang ya, Bu Meldia sudah menyampaikan itu. Intinya adalah teman-teman mengevaluasi apakah lahan itu cocok atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Tugas pengganti UAS yang kemarin, yang nomor 2, kemarin saya berikan teman-teman untuk membaca peta RT/RW. Kalian cukup dengan menganalisis secara kualitatif, membaca. Salah satu kemampuan yang saya uji nanti, yang saya nilai itu adalah kalian mampu atau tidak menganalisis dari peta yang sudah ada, peta RT/RW itu terhadap penggunaan lahan sesuai dengan hasil interpretasi. Anggap saja interpretasi kalian ini sudah divalidasi di lapangan, padahal sebenarnya belum. Memang secara teoritis interpretasi penggunaan lahan, metode apapun itu sebelum kemudian diolah, itu perlu untuk divalidasi di lapangan. Nah, karena ini praktikum, saya tidak sampai ke sana. Yang jelas kalian bisa menginterpretasi petanya, menyajikan peta penggunaan lahannya, kemudian disandingkan dengan RT/RW. Nah, di situ juga termasuk pada bagian evaluasi lahan, tapi bukan berdasarkan kualitas dan karakteristik lahan, seperti yang disampaikan Bu Meldia, bukan. Tapi kalian hanya mengevaluasi kesesuaian penggunaan lahan. Jadi kalau evaluasi lahan di sini itu lahan yang masih utuh, yang masih dalam arti lahan dan penggunaan lahan kan beda ya. Lahan itu secara umum kalian sudah belajar tuh di erosi, sudah saya sampaikan apa definisi lahan. Nah, kalau penggunaan lahan itu sudah lahan yang sudah digunakan. Kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri, ini lahannya bisa jadi ini adalah sawah. Berarti penggunaan lahannya sawah. Tapi lahan di sini kita tidak bisa menyebut sebagai lahan sawah. Ini lahan itu bisa disebutnya ya secara kualitas dan karakteristik lahan. Miring, kemiringan lerengnya berapa, kedalaman tanah itu lahan. Nah, tugas yang nomor 2, kembali ke situ lagi, kalian cukup membandingkan evaluasi penggunaan lahannya, bukan evaluasi lahan. Bukan mencari kualitas dan karakteristik lahan, bukan. Tapi peta kalian di nomor 1 disandingkan dengan peta RT/RW di kabupaten tersebut, sejalan atau tidak? Dibandingkan. Kalau di situ terdapat poligon ini misalnya peta kalian ya, hasil interpretasi penggunaan lahan misalnya, kalian ada merah, kuning, hijau, biru, dicek merah, kuning, hijau, biru ini apa namanya dari hasil interpretasi, sandingkan dengan RT/RW, apakah yang hijau menurut kalian ini pertanian dari hasil supervised classification misalnya, disandingkan dengan RT/RW, kok ternyata peta RT/RW-nya menyebut di lokasi yang sama meskipun poligonnya tidak sama persis, itu sebagai hutan, berarti penggunaan lahan existing yang saat ini sedang terjadi di wilayah itu tidak sejalan. Berapa luasnya yang tidak sejalan antara penggunaan lahan existing terhadap rencana tata ruang wilayah. Itu poin penting kalian untuk bisa membahas daerah mana yang tidak sejalan, berarti akan ada potensi-potensi kerugian yang bisa terjadi di masa depan. Itu yang tidak perlu diperdetil apa yang akan terjadi, tidak, tapi memang ada potensi. Oke. Apa sih sebenarnya teman-teman kok perlu untuk mengkaji tentang tata ruang wilayah, tentang evaluasi lahan, karena kita ini hidup di atas tanah air Indonesia, berarti ada tanah dan ada air. Kebetulan kita tinggal di atas lahan rawa begitu ya, sehingga di bawah rumah, di bawah gedung prodi, di bawah bangunan-bangunan di Banjarmasin ini di atas air. Tapi lebih konteks di atas lahan itu dalam arti setiap lahan, apapun itu jenisnya, secara geomorfologi, baik itu rawa maupun lahan kering, ya, lahan basah maupun lahan kering, itu semuanya punya daya dukung, punya sumber daya. Kalau kita tidak menjaga sumber daya itu, maka tentu kita termasuk pada
golongan ya. Ini jadi bukan kemudian ceramah ya. Kita termasuk golongan-golongan orang yang beriman, bukan. Kita termasuk golongan orang-orang yang tidak mendukung pada penjagaan daya dukung itu. Sumber daya macam-macam, sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya aktivitas manusia, semuanya ada terkumpul jadi satu di situ. Bisa dibayangkan kalau lahan kalian di peta nomor 1 itu, yang tugas itu, ketika disandingkan dengan peta RT RW, banyak sekali poligon yang tidak sejalan dengan RT RW, maka peta wilayah tersebut bisa mengalami kemungkinan potensi kejadian buruk di masa depan jika tidak disertai dengan penggunaan lahan yang konservatif. Pertanian pada dasarnya dia mendukung ketahanan pangan, tapi menurut RT RW dia harusnya hutan. Logikanya, kalau memang secara teori ya, kalau di wilayah itu hutan, kemudian pada kenyataannya jadi pertanian, maka kita sedang dalam tanda kutip meniadakan fungsi hutan. Dari satu sisi lahan pertanian mendukung ketahanan pangan, tapi di sisi lain dia mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Kalau vegetasinya berkurang, kemampuan tanah menyerap air supaya terinfiltrasi dan terperkolasi ke bawah sampai air tanah sebagai cadangan air tanah jadi berkurang, bisa jadi hilang. Apa yang terjadi? Air hujan yang jatuh nggak bisa masuk ke tanah, tapi dia mengalir ke permukaan menjadi erosi. Karena yang berfungsi besar itu hanya akar pohon, akar tanaman. Sehingga jangan heran kalau banyak seminar kegiatan itu yang sekarang berbau Volunetzing, Forest and Other Land Use. Netzing itu penyerapan karbon besar-besaran dan pengurangan bencana hidrometeorologis dari dampak air yang tidak terserap ke bawah oleh akar tanaman, akar pohon. Nah, itu bisa kalian jadikan pembahasan tuh di laporan nanti. Itu yang saya nilai. Sejauh mana kalian tajam berpikir kritis dari fenomena yang kalian temukan dari hasil olah peta itu, tanpa harus ke lapangan. Nah, itu ya. Sumber daya lahan di wilayah DAS. Nah, ini. Satu sisi dia berfungsi sebagai penyedia penyedia bahan pangan ya, kemudian mendukung ketahanan pangan, tapi di sisi lain belum tentu dia mendukung pada penurunan erosi. Justru malah bisa meningkatkan laju erosi. Kalian coba baca-baca beberapa jurnal itu yang kaitannya dengan erosi, memang lahan yang kontroversial itu hanya tersedia 2. Setelah saya menyimpulkan dari penelitian saya, dari kajian-kajian saya, termasuk penelitian orang-orang di luar sana yang fokusnya ada di bidang erosi dan pengelolaan DAS, hanya ada 2 lahan yang sangat kontroversial. Satu adalah lahan bervegetasi, yang kedua lahan non-vegetasi. Vegetasi dalam arti adalah tegakan hutan, pohon. Non-vegetasi selain itu. Pertanian saja yang di sini ada vegetasi, dia berpotensi untuk laju erosinya tinggi, bukan meningkatkan, tapi laju erosinya bisa tinggi di wilayah ini. Ya, apalagi kalau di sini adalah lahan terbangun, banyak perumahan, rumah, gedung dan lain sebagainya, jalan aspal, yang mana fungsi tanahnya tidak lagi optimal, bisa jadi hilang. Yang pertanian saja berkontribusi terhadap laju erosi, apalagi yang lahan terbangun. Nah, itu prinsip-prinsip ekologi yang harus disertakan di dalam pengelolaan DAS dari aspek penggunaan lahan, perencanaan dan penggunaan lahan. Oh, ini harusnya nomor 1 ya.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Boleh. Ini hadir semua? 58. Harusnya ada 100 kan ya? Sisanya kemana nih? Reflan bawa presensi enggak? Ada Bu di Ulun. Tolong detik ini juga jam 9:30 dari yang hadir di grup di Gmeet ini tolong dicentangi yang hadir. Oh ini Bu. Yang tidak hadir jangan dicentang, dicoret langsung ya. Bisa Bu. Saya percaya ke Reflan, Iya, jadi saya minta tolong bantuannya ya. baik, Nanti Bu. biar di presensi Simari saya tinggal menyesuaikan yang tidak hadir ya tidak hadir begitu. Ini Bu. Atau kalau bisa di Gmeet-nya dibuat ini terbatas, jadi hanya bisa masuk kalau di admit sama adminnya. Kalau enggak ya berarti sudah lewat jamnya. Saya kira Bu Meldia lebih tegas ya daripada saya. Kalau telat masuk Gmeet ya nggak bisa masuk gitu. Pak Saib juga. Dosen-dosen prodi lain kayaknya lebih tegas dari yang biasanya saya tegas di kelas gitu. Jadi ikuti saja. Yang kedua, sumber daya lahan. Berikutnya adalah yang tidak kalah penting, kita perlu melibatkan aspek di luar aspek fisik. Apa itu? Sosial ekonomi, sosial politik. Kita berada di lingkup Fakultas Ilmu Politik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sedikit banyak perlu belajar. Tidak melulu kita berkutat pada dunia kegeografian kita, tidak cukup kita berbangga diri siapa kita, tapi kita berada di bawah payung apa, itu kita juga perlu untuk menambah value diri kita. Oh begini ya, dunia persilatan ya, ilmu sosial dan ilmu politik, termasuk kajian-kajiannya, termasuk pembelajaran yang ada di dalamnya apa. Kalian kan dapat mata kuliah fisik seperti ilmu sosiologi ya kan, terus ilmu hukum, azas-azas manajemen, terus apalagi itu pengantar ilmu politik kalau nggak salah. Nah itu jangan disepelekan, justru itu menjadi sudut pandang lain yang harus kalian pelajari di samping geografi itu sendiri. Kacamatanya jangan cukup geografi, tapi bisa dari sudut pandang sosial ketika menemukan fenomena di lapangan. Contoh, saya ada nggak ya contohnya? Nanti saya coba bukakan. Atau besok pagi yang pas erosi itu saya coba bukakan biar nyambung. Ada kejadian real itu di Dieng. Baru kemarin kalian kalau buka berita mungkin di sosmed, jangan cuma scrolling apa ya, yang nggak penting-penting ya. Kalian baca berita-berita itu. Karena saya yakin nggak banyak dari kalian yang di kamar kosnya ada TV. Mungkin malah nggak ada. Kenapa? Saya juga pernah jadi mahasiswa, kos kamar saya nggak mungkin ada TV. Sehingga HP itu menjadi teman hidup, teman tidur, ya. Semua berita, semua kabar dunia ini bacanya dari sana. Nah, isilah sosmed kalian itu dengan berita-berita yang berbau bidang ilmu kalian, sehingga tidak ketinggalan zaman, yang pertama, tidak ketinggalan informasi, dan juga kita bisa memposisikan diri kita tidak sekedar sebagai mahasiswa, tapi sebagai pemikir, thinker. Kalian posisikan diri kalian sudah mau masuk fase dewasa nih, siap untuk lulus, siap untuk menyandang gelar sarjana. Disitulah keilmuan kalian diadu, diuji, layak enggak, bisa enggak menyelesaikan masalah, menyediakan data, mengolah data. Minimal dari informasi-informasi di luar sana, di dunia kita yang kita tidak bisa lihat lewat TV, pakai sosmed itu untuk menambah ilmu. Termasuk volunetsing tadi, itu barangkali di antara kalian tidak banyak yang mendengar itu.
Padahal itu sangat berkaitan dengan mata kuliah yang sedang kalian pelajari. FOLU, FOLU, Forest and Other Land Use. Itu program internasional global ya, yang mengajak para negara-negara maju dan berkembang untuk berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Dimulai dari para peneliti-peneliti, para ahli ya untuk mengkaji tentang bidang itu. Itu pengelolaan das masuk juga. Itulah prinsip sosial politiknya main di situ. Niatnya, niat baik dari Volu Netsing program itu adalah secara politik, kan dia mengajak negara-negara maju dan berkembang itu kan harus lewat politik, nggak mungkin enggak. Nggak mungkin tiba-tiba Presiden Amerika Serikat datang ke sini misalnya kan untuk mengajak, nggak bisa. Presiden kita saja mau ke negara Amerika Serikat ketemu presidennya juga pasti lewat jalur politik. Antar negara mau diajak kerjasama kalau nggak urusan politik nggak bisa. Nah, disitulah bagaimana para petinggi-petinggi di sana berkontribusi di dalam pengelolaan das. Saya ya, sebagai rakyat jelita, sebagai akar rumput, bagaimana bisa berkontribusi. Minimal melakukan penelitian di bidang itu, pengabdian, kemudian mempublikasikan hasil penelitian itu, mengajak mahasiswa, mengajak para peneliti lain untuk bekerja sama. Mari kita menilai, mari kita mengevaluasi lahan yang ada di sekitar kita. Kita berkontribusi tidak terhadap pengurangan emisi karbon. Nah, itu contoh-contoh prinsip sosial politik, sosial ekonomi. Di dalam pelaksanaan program itu, kalau mau berhasil, program apapun ya, saya kira program apapun deh, tidak cukup, tidak hanya Volunetsing. Kalau mau berhasil, maka pelibatan masyarakat di dalamnya itu menjadi tolak ukur keberhasilan. Kalau masyarakatnya itu, contoh yang paling mudah, ada program pengurangan sampah, zero waste misalnya. Sudah berapa tahun program bebas botol dalam kemasan. Kita dihimbau untuk pakai tumbler, nggak pakai botol, mengurangi sampah plastik. Itu sudah berapa tahun bekerja? Berhasil nggak? Ada nggak penelitian yang meneliti tentang keberhasilan itu? Berapa persen tiap bulannya penurunan sampah plastik? Berapa persen peningkatan masyarakat yang memakai tumbler dan sudah tidak membeli botol plastik itu? Berapa persen sekarang kerugian perusahaan air minum dalam kemasan yang tidak laku akibat masyarakat sudah tidak minat membelinya? Ada nggak penelitian tentang itu? Nah, itu sosial ekonomi tuh. Ini jarang orang meneliti, jarang sekali orang untuk mengkaji itu. Saya berpikiran seperti ini tadi, berangkat dari teman saya pribadi, teman saya ya, sahabat saya ketika S1, dosen kehutanan UGM, satu angkatan dengan saya, S1-nya, S2-nya juga, baru saja lulus doktor dari Thailand, lupa saya, bahasanya Thailand sih, susah disebutkan. Bidang beliau ada di kehutanan, jasa ekosistem. Beliau masih S2, waktu kami S2, dia double S2. Bayangkan, di waktu yang sama kuliah di 2 kampus yang berbeda. Lulus dapat 2 gelar ya langsung. 1 gelar yang dari geografi, satunya dari prodi lain, prodi ekonomi, MED, Magister Ekonomi Development. Gelarnya MED, MSc, MED. MED Master of Economic Development. Ekonomi Development, benar. Beliau kuliah di Magister Pembangunan Ekonomi. Gak nyambung banget nih. Lulus S1-nya geografi, S2-nya geografi, kok kuliah di tempat lain yang hubungannya sama ekonomi. Saya belajar dari beliau. Segetol itu, laki-laki. Kok bisa berpikiran dari geografi, banting setir ke ekonomi, emang nyambung ya?
Memang kamu mau jadi apa? Saya bilang. Mau jadi dosen. Kok nggak nyambung? Dosen kan harus linear ilmunya ya, S1, S2, S3 ya geografi semua. Kedokteran semua gitu. Dia nyeleneh ya, banding setir ke ekonomi. Ternyata menyambung. Dia belajar tentang jasa ekosistem yang sekarang kalian sedang pelajari itu di mata kuliah ekonomi lingkungan. Oh, di situ porsinya peran kita sebagai geografer menempatkan diri di kancah dunia internasional. Kita bisa apa gitu. Bisa paling tidak kalau nggak bisa sampai ke go internasional, risetlah, menelitilah di bidang-bidang itu. Nah, bagi teman-teman yang tertarik ke sana, ayo kita mulai. Mulailah dari situ, dari hal yang paling kecil, paling sederhana yang bisa lakukan. Kita mulai untuk berkontribusi, ya, dan itu aspek ekonominya jalan. Geografi ekonomi kan ada mata kuliahnya. Nah, disitulah peran teman-teman mengkaji jasa ekosistem, mengkaji berapa berapa biaya yang harus dikeluarkan ketika kita menebang pohon sekitar sekian hektar gitu. Sebagai jasa imbal balik kita kepada ekosistem. Kita menebang pohon di hutan, kita membeli itu kepada alam. Tidak semudah kita menebang satu pohon yang usianya sudah 50 ratusan tahun, diganti dengan bayinya, dengan bibit pohon yang dia baru bisa segede itu ratusan tahun lagi. Nggak make sense ya, itulah mengapa menebang pohon hutan ya, serta-merta memang kita memerlukan gelonggong kayu itu untuk bikin rumah. Bedakan yang kita tinggali ini saja terbuat dari kayu, dari mana kayunya kalau tidak diambil dari hutan? Tapi bagaimana kita berkontribusi mengembalikan, meskipun tidak 100% ke keadaan semula, tapi kita turut untuk membayar, nggak gratis, itu maksudnya ya. Isu-isu pemanfaatan lahan ini saya masukkan besok pagi ya, itu ada kaitannya pemanfaatan lahan terhadap degradasi lahan. Besok saya kupas habis besok pagi. Banyak sekali ya yang harus saya sampaikan. Pola pengelolaan sumber daya lahan. Oke, ini singkat saja. Oh, sedikit. Oke. Besok isunya seperti apa besok ya, tapi saya sampaikan untuk bagaimana pola pengelolaannya. Kalau di dalam suatu DAS, besok pagi kalian simak betul-betul, wajib kalian hadir di situ. Bagaimana suatu lahan itu dia sangat-sangat kritis kalau kita manusia, berarti sudah stadium 4 deh. Siap-siap untuk dipanggil kapan saja. DAS juga begitu. Siap-siap dia mati kapan saja. Karena degradasi lahannya sudah tidak tertolong. Karena penyakit yang menggerogoti tubuh manusia sudah masuk pada area vital, entah jantung, otak. Begitulah saya memaknai DAS ini sebagai sejalan dengan makhluk hidup. Kalian coba buka PPT yang saya kirimkan di ketahanan pangan pertama kali, yang malam-malam saya mengisi, tiba-tiba saya ditelepon dosen untuk hadir rapat. Kalian masih ingat? Dibaca itu PPT-nya, di slide terakhir saya sampaikan videonya. Short video itu menggambarkan betapa alam di muka bumi ini Tuhan ciptakan sebagaimana layaknya manusia. Akar pohon itu seperti urat nadi kalau tidak salah. Kemudian das aliran sungai itu juga seperti urat nadi. Ya, kemudian akar pohon itu seperti tangan ya. Saya ingatnya seperti tangan dan seterusnya. Coba dibuka PPT-nya. Di-download dulu sebelum dibuka ya, di-download. Kalau belum bisa dibuka berarti kalian belum pernah download. Cuman skip aja, padahal materi itu penting. Nyambung sekali dengan pengelolaan DAS. Nah, lahan kembalikan pada fungsi semula. Sekira penggunaan lahan saat ini yang existing, yang kalian buat di tugas nomor 1,
itu ternyata bukan menyalahi, tapi tidak sesuai dengan RT RW, prosentasenya sangat banyak, PR besar. PR besar sebenarnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bagaimana mengembalikan kondisi lebih baik, memperbaiki. Yang bisa dilakukan adalah mengelola dan memperbaiki. Tidak bisa mengembalikan ke lahan semula, ke bentuk semula, karena sangat sulit sekali. Ya. Nah, bagaimana yang bisa kita lakukan, apa saja? Tentu dari teknik pertaniannya jangan lupa untuk memasukkan unsur-unsur konservasi. Kalian sudah belajar konservasi dengan Pak Pendi saya kira di topiknya. Kurang dari 15 kemiringan lereng, apa yang bisa dilakukan? Semakin terjal, maka tidak boleh ada tanaman pangan yang tumbuh di wilayah itu. Kenapa? Tanaman pangan itu kan sifatnya dia harus terbuka, bukan tertutup kanopi. Adapun yang vegetasi lebat yang ada di wilayah miring lebih dari 45% itu adalah tanaman bervegetasi lebat. Laju kanopinya lebat. Kalian sudah belajar di lapangan teknis bagaimana melihat kerapatan vegetasi. Nah, wilayah yang miring itu harus bervegetasi lebat. Kerapatan vegetasinya harus tinggi. Kalian sudah mencoba belajar membuat peta NDVI, disampaikan oleh Bahrul dan teman-teman di kelas. Nah, itu kalian kaitkan itu dengan pengelolaan DAS. Untuk wilayah-wilayah yang miring, apakah dia memenuhi syarat itu? Ya. Di dalam satu DAS itu minimal 30% tutupan vegetasi berupa hutan. Itu sudah peraturan undang-undang. Saya kayaknya masukkan itu di PPT, tapi di slide mana saya lupa. Nanti kalau nemu, sudah saya masukkan. Dalam undang-undang, saya lupa undang-undang nomor berapa, 30% dalam satu DAS manapun itu harus berupa hutan. Bisa dibayangkan. Kalau kawasan hulunya sudah gundul, banyak yang telanjang, gimana gak masuk angin DAS kita, gimana gak sakit, gitu. Ya. Tolong teman-teman catat betul-betul. Bukan kita mendisklaim bahwa perkebunan kelapa sawit itu merusak alam. Tidak begitu juga. Di satu sisi, kelapa sawit menjadi bahan dasar pokok untuk menghasilkan minyak sawit. Ya, yang lain berkata atau meneliti kebun sawit itu erosinya besar. Nggak salah juga, ya memang demikian. Kenapa? Karena lahannya terbuka. Tanaman industri, tanaman pangan, dia harus terbuka. Karena memang kelapa sawit harus berjarak. Dia harus ditanam dengan jarak ada ukuran meternya antara satu dahan pohon dengan dahan sebelahnya. Adapun vegetasi yang rapat, yang dia sangat konservatif untuk menjaga wilayah hulu, dia harus rapat. Tidak peduli jaraknya setengah meter. Ada yang 2 meter tapi tajuknya lebat gede kayak brokoli. Nah, kalau sawit tidak demikian, apalagi tanaman pangan yang berupa padi. Dia tanamannya cepat mati kalau dia nggak terbuka. Kenapa? Dia perlu sinar matahari untuk fotosintesis. Kalau dia tertutup rapat, tanahnya akan selalu lembab. Kalau tanahnya lembab, tanamannya cepat busuk, nggak jadi panen. Jadi prinsip-prinsip pertanian juga perlu untuk kita telaah ulang. Makanya perlu ada topik evaluasi kesesuaian lahan, kemampuan lahan, termasuk pada konservasinya. Saya yakin kalian sudah belajar itu dengan dosen-dosen yang lain. Tinggal bagaimana mengaplikasikan itu di pengelolaan sumber daya lahan di konsep DAS. Ya, supaya di sini poin masyarakat petani itu sejahtera. Kenapa? Selain daripada tanaman produksinya, tanaman padi misalnya, katakan demikian, tetap produktif, tetap menghasilkan, tetap bisa panen, masyarakat petaninya juga sejahtera, tapi erosi, longsor diminimalkan, bisa ditekan. Gimana caranya? Nah, itu ada tekniknya. Di setiap kemiringan lereng ada
jenisnya. Ini yang saya ambil contoh di pojok kiri atas itu dengan berdasarkan pada kemiringan lereng, kemiringan lahan, itu teknik konservasi untuk tata tanamannya itu beda-beda. Itu paling minimal yang bisa kita jadikan dasar pengambilan keputusan rencana tata ruang di wilayah yang sempit seperti ini tapi konservatif itu apa saja bentuknya. Ya, kemudian tadi ya sosial ekonomi, sosial politik itu kita tidak bisa jalan sendiri. Kalian mau bayar uang sekian ratus juta untuk perbaikan di wilayah kalian sendiri kan nggak bisa, nggak mungkin. Perlu dukungan. Minimal dari kelembagaan, pemerintah desa, pemerintah wilayah setempat, pemerintah daerah setempat, yang mereka lebih bertanggung jawab terhadap wilayahnya, ya kan? Karena biasanya kalau terjadi suatu kerugian, bencana di suatu wilayah, wah ada banjir di sini, yang disalahkan pemerintahnya. Lagi-lagi yang disalahkan pemerintahnya. Pemerintah nggak pernah menyediakan dana nih untuk tanggul sungai misalnya. Atau menyalahkan masyarakat yang di hulu. Oh yang di hulu tuh menebang pohon dan sebagainya. Biasanya begitu kan. Yang terjadi di masyarakat kita kan begitu. Kita masih tinggal di negara berkembang guys. Jadi kita sadar diri saja bahwa fenomena-fenomena sosial seperti itu masih terus akan seperti ini. Kalau dari diri kita itu belum mau menumbuhkan kesadaran bahwa kita sendiri secara individu pun sebenarnya bisa berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Tanpa perlu menyalahkan satu dan lain hal, tanpa perlu menuntut, itu kita juga bisa ikut berkontribusi. Sehingga kalian jangan berhenti duduk di bangku kuliah, kalau sudah lulus nanti berkontribusilah. Minimal dalam bentuk pekerjaan yang sesuai dengan bidang kalian, sehingga kalian bisa menerapkan itu untuk menjaga lingkungan kita. Masyarakat nggak bisa jalan sendiri kalau nggak didukung sama pemerintahnya. Seperti itu, ya. Konsep-konsep yang dapat diimplementasikan, ya ada konsep DAS jelas, ya. Karena DAS itu adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya itu ada unsur ABC. ABC itu abiotik, biotik, dan culture. Berarti unsur-unsur benda mati, benda hidup, dan manusianya. Konsep pengelolaan DAS ya itu juga perlu untuk disesuaikan dengan atau berorientasi pada konservasi tanah dan air. Kemudian tujuan pengelolaan DAS tentu saja untuk menjaga kelestariannya supaya daya dukung daya tampungnya tetap seimbang, bahkan kalau bisa dimaksimalkan, dioptimalkan, bisa ditingkatkan sehingga produktivitas juga meningkat, itu yang susah. Kemudian morfometri dan karakteristik DAS, teman-teman sudah, saya lihat di Simari teman-teman sudah mengambil topik itu dari Pak Ihsan, itu tinggal kalian terapkan di dalam pengelolaan DAS. Tadi saya singgung sedikit di awal, DAS yang bentuknya memanjang sama DAS yang bentuknya membulat, responnya terhadap banjir beda-beda. Nah itu yang disebut sebagai morfometrik dan karakteristik DAS. Padahal morfometri DAS tidak cukup pada bentuk DAS, ada panjang DAS, luas DAS, ada panjang sungai, ada kerapatan drainase. Teman-teman bisa buka Google Scholar saya, silakan dibaca. Itu ada penelitian saya sendiri tentang morfometri DAS. Kalian boleh baca di situ. Kemudian monitoring dan evaluasi program yang terakhir. Nah ini kaitannya dengan yang tadi ini. Nah ini, kerja sama kelembagaan itu kaitannya dengan monitoring dan evaluasi program. Saya belum pernah mendengar, mungkin ada tapi tidak terpublish. Sebenarnya ada sih di Indonesia, cuma tidak banyak. Individu-individu, sebagai individu, bagian dari masyarakat, yang dia terus terjun langsung, turun langsung, ada beberapa, cukup banyak. Yang dia aktif sebagai aktivis, berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan, baik DAS maupun lingkungan pada umumnya, ekosistem. Misalnya ada, kemarin saya baca
Lagi-lagi dari sosmed, saya mengikuti isian sosmed saya, Instagram saya isinya semua yang saya follow ya, itu semua akun-akun tentang lingkungan. Saya melihat ada aktivis individu, seorang ibu di Mentawai, dia concernnya terhadap pengelolaan lahan di sana. Kemudian dari suku Dayak juga ada. Itu contoh-contoh yang menurut saya sendiri ingin seperti itu, cuman kok saya sendiri belum sanggup, dan itu saya mengacungi jempol, mengapresiasi luar biasa seorang wanita bisa bergerak aktif, bahkan mandiri. Dia tidak punya komunitas, dia tidak ikut komunitas manapun. Secara individu, dia eksistensikan diri ya, mengabdikan diri. Mungkin dengan bergabung atau dengan dukungan dana pemerintah, tapi secara individu dia di garda depan. Nah, itu yang teman-teman bisa contoh juga. Mau jadi apa nanti setelah lulus? Pengabdian itu munculnya dari hati. Teman-teman kalau tidak terpanggil, rasanya juga tidak optimal. Bayangkan seperti teman-teman yang muslim ya, mohon maaf saya contohkan yang muslim. Kalau sholat memang merasa itu sebagai beban atau panggilan. Atau orang haji, naik haji. Nah, nunggu panggilan aja deh, misalnya ada orang yang kok belum naik haji, maka umur sudah 60 tahun misalnya. Nunggu panggilannya, hati ini belum terpanggil, katanya begitu. Ada juga orang yang berkata seperti itu. Jadi layaknya kita sedang beribadah, kita mengabdi terhadap alam ini layaknya kita beribadah. Sudah merasa terpanggil, ada panggilan jiwa yang tidak sengaja datang, atau memang tumbuh karena kita pupuk ya. Kalau nggak dipupuk ya nggak tumbuh. Kita sirami, kita pupuk dengan kita sering membaca, kita sering berargumentasi, berdiskusi, atau mungkin melakukan penelitian, sehingga jiwa-jiwa itu justru malah kita pupuk tanpa kita sadari, dan dia tumbuh. Di situ seperti haus, kalau nggak mengabdi di bidang itu, rasa kering gitu rasanya. Nah itu kalau kalian sudah mulai merasakan jiwa-jiwa seperti itu, pertahankan. Kalau bisa justru malah dioptimalkan. Kelak kalian akan panen manfaatnya ketika memang sudah waktunya untuk kalian rasakan hasil keringat kalian di bidang itu. Oke. Dari semua itu kaitannya adalah dengan tindakan pengelolaan. Boleh dibilang pengelolaan das, pengelolaan lingkungan, pengelolaan ekosistem, ya, yang masing-masingnya itu punya tahapan-tahapan yang harus dilalui. Di awal itu kita perlu inventarisasi. Apa yang diinventarisasi? Ada sumber daya lahan, sumber daya air. Kemudian kita menilai, kita mengevaluasi kemampuan dan kesesuaian lahannya, cocok atau tidak, sesuai atau tidak dengan peruntukannya. Kemudian kita juga mengidentifikasi erosinya, sedimentasinya. Kita mulai merumuskan teknik konservasi yang tepat untuk dilaksanakan di wilayah itu, khususon untuk daerah-daerah yang bermasalah. Baru kita bisa ya kalau di sini saya tuliskan merumuskan dan mengkuantifikasi. Dari diagram ini kalian bisa ambil comot satu dari sekian banyak poin di sini sebagai topik skripsi, itu sangat bisa dan sangat mungkin. Misalnya erosinya tok, sedimentasinya tok, atau ini kecocokan kebutuhan konservasi, dan ini yang sebagai tugas kemarin kalian. Ada yang inventarisasi, ada yang bidangnya pengennya ya topiknya yang kehilangan tanah, ada yang evaluasi produktivitas lahan, ada yang jasa ekosistem untuk di sini. Untuk penilaian di sini, evaluasi kesehatan boleh, sangat-sangat boleh. Ini kesimpulan 3 mata kuliah yang kalian ambil semester ini itu semua saling berkaitan. Tuh ya. Oke teman-teman, ini untuk topik pertama. Saya anggap cukup. Kita lanjut untuk topik yang kedua.
Ada yang mau didiskusikan? Boleh, sangat-sangat boleh. Boleh, silakan. Ibu, ulun izin bertanya, Ibu tadi kan ada membahas terkait berita kebencanaan. Mungkin pertanyaan ulun agak di luar konteks perkuliahan hari ini, Bu. Tetapi ulun sebenarnya ingin tahu aja, Bu. Kan terkait dengan berita bencana banjir bandang di Sibolga yang terjadi secara tiba-tiba itu, Bu. Dengan banjir besar, apakah ada ciri-ciri atau tanda-tanda sebelum banjir bandang tersebut datang? Selain itu, apakah banjir bandang tersebut terjadi karena erosi yang menyebabkan tanah longsor atau kerusakan pada lahan di das, Bu? Terima kasih. Oke, itu bencana yang luar biasa itu. Banjir bandang itu bisa disebut sebagai extremely huge disaster. Jadi bencana yang luar biasa, sangat luar biasa, dan dampaknya juga tidak main-main. Banjir bandang, teman-teman perlu pahami dulu, jenis-jenis banjir itu kan banyak. Ada banjir bandang itu sendiri, banjir rob yang di kawasan pesisir, ada banjir luapan sungai yang di bantaran-bantaran sungai, ada banjir genangan, drainase yang ada di perkotaan, macam-macam. Banjir bandang itu hanya terjadi di kawasan yang berbukit, bergunung. Coba kalian cek di Google Earth, Sibolga kawasannya ada di mana. Saya sudah pernah ke Sumatera Barat, di tanah datar. Kalian cek coba di Google Earth tanah datar, kalau tidak percaya. Saya datang ke sana naik pesawat, karena ada kegiatan di sana. Wah, luar biasa. Selama naik pesawat, di bawah sana itu, kita kan melihat jendela, dari jendela pesawat ya, kita melihat ke bawah, itu perbukitannya kasar sekali, topografinya sangat-sangat kasar. Saya sampai di sana ketemu dengan Bapak Ibu yang ada di Bupati, di Kabupaten. Saya sampai tidak percaya kalau ini disebut sebagai Kabupaten Tanah Datar, Pak, saya bilang begitu. Kenapa, Bu? Ini tanah datar, tapi secara topografi kasar, Pak. Datarnya ada di mana, saya bilang. Ya betul, mereka ketawa. Begitulah asal muasal toponiminya ini, kami juga tidak terlalu paham, dari nenek moyang begitu. Air terjun itu, ada terjun di pinggir jalan, aduh namanya Ngarai Siano. Coba cari di Google Ngarai Siano. Saya punya foto, saya sendiri foto di depan Ngarai Siano. Kita berjalan di pinggir jurang, dan di jurang itu ada air terjun, sehingga kalau kita mau nyebrang, mobil kita keterjunan air gitu, kena air terjunnya. Itu secara fisik kondisinya begitu. Saya belum ngecek di Google Earth ya, Sibolganya seperti apa. Tapi kalau dari jenis banjir bandangnya, saya juga sudah membaca itu, oh ini berarti daerah perbukitan nih, daerah pegunungan. Tidak bisa kita memprediksi kapan banjir bandang itu akan datang, seperti halnya gempa bumi. Cuman tanda-tandanya bisa kita lihat. Longsor pun demikian. Kita longsor kemarin ya, minggu kemarin ada di Banjarnegara. Nah itu contoh wilayah yang besok pagi akan saya angkat isunya. Degradasi lahannya luar biasa kalau ini Banjarnegara. Nah khusus Sibolga ini, kalau dia termasuk pada kategori banjir bandang, kita nggak bisa memprediksi kapan, tapi tanda-tandanya bisa kita lihat. Tanda-tandanya seperti apa? Yang pertama, ada pembukaan lahan dan permukiman yang cukup banyak di wilayah itu. Saya coba, penasaran malahan saya jadinya. Ya, Google Earth. Mana Google Earth saya? Nah, kalau permukiman yang berada di kawasan topografi kasar, miring, berbukit, dan bergunung, dia akan membuka kesempatan air itu, sama halnya pertanian tadi yang menimbulkan erosi tadi, permukiman juga demikian. Dia akan memberikan kesempatan air untuk
tidak masuk ke dalam tanah. Sibolga. Wah ya ini. Bener ini. Saya share screen ya. Kita menganalisis jarak jauh, bukan sok tahu, tetapi saya menganalisis berdasarkan ilmu yang saya punya, yang saya pahami, bahwa banjir bandang itu seperti ini. Oh ini wajar nih. Oh sangat wajar. Sangat-sangat wajar. Kenapa sangat wajar? Di sini topografinya kasar. Topografinya kasar. Nah jelas nih. Ini salah satu pemicunya. Ada pembukaan lahan. Ini termasuk aktivitas pembukaan lahan. Kemudian permukimannya ini ya, dia dikembangkan di jalur-jalur rawan. Ini bisa calon longsor. Saya tidak tahu ya, sudah update atau belum peta hasil foto drone kejadian kemarin, posisinya ada di mana. Kalau yang Banjarnegara kayaknya kemarin sudah. Besok kita cek ya. Ini calon nih. Ini calon terjadi longsor nih. Ketika ada pembukaan. Ini bisa jadi pembukaan, bisa jadi pembakaran atau terbakar. Tapi kalau dari penglihatan kasar saya ya, ini bisa jadi ada pembukaan di sini. Ini kan kasar loh topografinya. Nah, banjir bandang itu sejalan dengan longsor. Dia kejadiannya itu dari hulu, langsung tiba-tiba dia turun ke bawah. Hulunya bisa jadi di sini. Ini saya nggak pakai peta topografi kemiringan lereng ya, tapi ini kan kelihatan di sini. Nah ini hulunya di sini. Ini hulu, ini igir ini kelihatan ini igir. Ini igir juga. Nah ini kalau di sini ada pembukaan lahan, hujan yang jatuh itu tidak diserap ke bawah karena akar pohonnya ibaratnya sudah tidak berfungsi. Airnya bablas ke bawah. Kalau tadi dibilang ada erosi kah atau longsor, nah itu tanda-tanda yang tidak diukur, tidak bisa bisa diukur tapi tidak bisa dibilang tidak pernah menjadi concern dari pemerintah. Yang jadi concern daripada pemerintah adalah bagaimana hujan menjadi aliran sungai dalam bentuk debit, itu dicatat oleh pemerintah. Curah hujan itu dicatat oleh pemerintah. Tapi laju erosi, kemudian kehilangan tanah, itu tidak pernah ada catatan. Kalau tidak percaya, tanya Angkatan 22 yang jadi bimbingan saya, yang topiknya tentang erosi, saya minta cari data erosi di dinas, nggak ada satu dinas pun yang punya data itu, padahal itu penting. Tapi nggak ada, kenapa? Biayanya mahal, tidak murah. Daripada hanya sekedar mencatat alat, mencatat debit sungai di sini menggunakan alat, dipasang alat, tinggal tidur, kecatat otomatis di situ. Nah, kalau erosi, besok hari Senin baru kalian akan praktekkan itu. Yang mau saya ajak kalian berpikir ke sana. Nah, hujan jatuh ke sini kan, dia otomatis akan mengikuti badan sungainya. Ini badan sungai. Ini sungai. Kalau saya lihat ya secara kasar, ini satu das nih. Ini satu batas das. Ini igir. Kelihatan? Ini igir. Nah, bisa jadi si Bolga yang sebelah mana, saya belum melihat petanya, bisa jadi di wilayah ini yang kena banjir. Apalagi di sini datar. Material, ini satu das kelihatan banget nih. Material yang digempaskan dalam bentuk banjir pasti dia air dan tanah hasil longsoran yang di sini. Kalau ini jadi lokus kejadiannya ya, anggap saja ini sebagai lokus kejadiannya. Ini tanda-tanda juga nih, dia mulai menambang di sini. Oh siap-siap aja, nggak usah jauh-jauh ke sini nggak. Yang kemarin tanah bumbu itu saja juga saya menikmati beritanya itu karena ya beginilah kalau alam sudah mulai protes. Ya saya tidak berusaha untuk, saya mengajak kalian begini ya. Saya sebagai seorang akademisi selalu mengajak pada mahasiswa-mahasiswa saya di mata kuliah yang saya bawa, tolong dong kalau kita kuliah justru jangan mempermasalahkan pada teknis pembelajarannya, tapi bagaimana kalian menyadap ilmunya, bagaimana kalian memposisikan sebagai orang dewasa,
mengaplikasikan ilmunya itu, kemudian berpikir kritis, lebih dewasa, terutama menghadapi fenomena-fenomena di lingkungan sekitar kita. Jangan kemudian ketika dihadapkan suatu fenomena, ada longsor, ada banjir begini, wah salah pemerintah nih, woi salah PT ini nih membuka tambang di sini dan sebagainya. Salah masyarakat nih buang sampah sembarangan. Tolong kita posisikan diri kita ini seobjektif mungkin melihat dari berbagai pandang sudut. Ya, termasuk tadi saya mencoba menjawab pertanyaannya Mbak siapa tadi? Nah, ini saya lebih 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 leluasa menjelaskan dalam konsep teoriknya begitu. Bagaimana kemudian titiknya ada di mana, barangkali itu akan lebih ilmiah lagi saya menjawabnya, tapi saya belum tahu titiknya ada di mana, titik sumber banjir bandangnya ada di mana. Tanah bumbu misalnya kemarin, titik koordinatnya ada di mana, saya bisa menjelaskan banyak di situ. Begitu ya, ini contoh-contoh aja nih, menarik sebenarnya. Nah ini kan pembukaan lahan untuk jalan di sini ini kan luar biasa. Ya, feeling saya sih ya dari ini nggak usah jauh-jauh dari. Tadi coba dicek deh, bisa jadi bahan diskusi besok pagi kan kita melanjutkannya besok pagi lagi. Kayaknya nggak perlu jauh-jauh ke sini deh, karena ini masih hutan lebat. Bisa jadi cuma dari area sini aja. Lahan dipotong, ini bisa dipotong. Lama-lama ini bisa dipapras tuh bahasa Jawanya dipapras. Bisa jadi ini tegak lurus, hilang ini jadi apa? Jadi lahan tambang orang secuil ini saja. Itu sudah merusak alam. Ini sudah dibuat jalan. Bisa jadi 10 tahun ke depan hilang. Feeling saya begitu. Kenapa saya bilang begitu? Di Semarang saja. Kita cari coba Semarang. Ya kan kalau pulang ke Jogja bisa lewat Bandara Semarang, melewati bukit, bukit apa namanya saya lupa ya. Kalau lewat tol itu dibuka itu lahannya, bukitnya tuh dipapras kayak seperti ini. Ini bukit ini aslinya, tapi kemudian dikrikitin, oh ya, dikoret-koret begitu. Harusnya ini tertutup hutan. Ada kami melewati mau pulang ke Jogja itu lewat namanya bukit apa ya saya lupa. Wah itu Bukit Gombel. Nah betul Bukit Gombel. Gombel. Oh ya benar di sekitar sini. Ya benar kan? Gak usah jauh-jauh. Bukit inilah yang jadi kontroversial pada tahun-tahun 10 tahun yang lalu lah. Sekarang udah menjadi biasa. Karena memang kontroversial, ini masih bukit ini. Dicek aja pakai peta RBI, peta topografi, peta kontur. Rumah-rumah ini yang padat ini, kenapa di sini tidak ada? Ya karena di sini bukit. Tidak mungkin manusia secara sosiologi membangun rumah sepadat ini, permukiman sepadat ini di area pegunungan, enggak, pasti spot by spot. Karena mungkin villa yang dibangun, hotel yang dibangun. Tapi kalau permukiman, nggak mungkin di wilayah berbukit ini. Ini dipapras, ditebas, bukitnya benar-benar sampai dibolong. Kita jalur tolnya itu masuk di ini ya kalau ada bukit bentuknya kerucut begitu ya, bentuknya kerucut ini dibelah tengah-tengahnya. Segitiga ya, tengah pucuknya ini dibelah dua, barang 5 sampai 10 meteran lah, dibelah 10 meter. Jadi apa? Jadi jalan. Jadi kalau melewati jalan tol itu kanan kiri kita adalah tebing belahan bukit itu. Itu di Semarang. Tapi di tempatnya di mana kok saya nggak tahu. Saya melewati itu di Semarang. Itu ya. Bisa dipahami Mbak? Saya menjelaskannya ngalor ngidul tapi cukup bisa menginspirasi lah. Iya Ibu, bisa dipahami. Terima kasih banyak Ibu. Saya minta istirahat 2 menit dulu ya. Saya minum-minum dulu. Kita lanjut nanti bareng setengah jam untuk masuk ke topik berikutnya. Sedikit saja ada materi dari saya lanjutannya.
kedua ini semestinya saya sampaikan minggu depan. Cuman karena Prodi baru saja mendapatkan hasil evaluasi untuk akreditasi dan saya masih diminta untuk melanjutkan perbaikannya dari aspek pendidikannya, saya khawatir tidak bisa mengisi di minggu depan. Untuk itu saya padatkan di hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami semuanya ya. Topiknya apa? Itu topiknya adalah tentang kekritisan DAS, tapi bukan dari aspek fisik. Kekritisan DAS dari aspek sosial ekonomi. Tadi saya sampaikan ya, bahwa DAS itu ekosistem dan dia ibarat seperti makhluk hidup yang dia bisa bahasa manusianya bisa dipanggil kapan saja begitu karena kondisi kesehatannya sebagai pengantar bahwa makhluk hidup saja bisa mati. Ini DAS yang dia benda mati itu bisa bukan benda mati jadi mati, tetapi sudah tidak berfungsi mendukung kehidupan. Benda mati yang dalam konteks DAS ini adalah ekosistem benda mati, tapi dia bisa mendukung kehidupan di atasnya. Tanah, air, udara itu kan benda mati. Dia bisa menjadi supplier, penyedia kehidupan di atasnya, termasuk kita sebagai makhluk hidup yang hidup di atas DAS. Nah, kita sebagai manusia, sebagai masyarakat itu punya peran sosial ekonomi, kependudukan terhadap DAS yang menjadi tempat tinggal kita. Kita bisa menjadi virus bagi DAS itu sendiri. Ini barangkali lebih tepat ya saya sampaikan kalau ada kegiatan seminar begitu. Konteksnya tidak hanya kegeografian, tetapi orang-orang yang non-geografi bisa ikut membaca situasi, membaca masalah, bisa ikut berkacamata. Oh iya ya, bahwa pengelolaan DAS ini ya pengelolaan lingkungan. Aspeknya terpadu, tidak hanya fisik geografisnya saja, tapi sosial ekonomi manusia di dalamnya ikut menjadi bagian dari konsep pengelolaan itu. Bisa jadi dia sebagai pengelolanya supaya DAS itu tetap sehat, bisa jadi dia sebagai virusnya. Tadi yang saya tampilkan di Google Earth itu, yang si Bolga tadi, kalau boleh digeneralisir, bisa dibilang kasar begitu, ya pelaku pembuka lahan itu sebagai virus sebenarnya yang bikin DAS-nya sakit. Ya, bagaimana peran sosial ekonomi kependudukan melihat itu? Selalu saya ulangi dengan konsep DAS. Biar selalu ingat bahwa DAS itu ekosistem. Di dalamnya ada benda mati dan benda hidup. Konsep pengelolaan DAS terpadu. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, seorang akademisi tidak cukup dia hanya meneliti tentang pengelolaan DAS saja, tidak cukup meneliti tentang erosi seperti saya. Tapi perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah. Itu tidak mudah, teman-teman. Hal yang tidak mudah dilakukan, seorang akademisi bisa bekerja sama dengan mitra kedinasan yang perlu untuk diketahui secara umum. Ini bukan rahasia umum, tapi kembali lagi bahwa pengelolaan DAS dalam konteks kelembagaan tidak bisa lepas dari pengelolaan dana. Supporter dananya, akademisi tidak mungkin berdiri sendiri. Akademisi siap untuk membantu berkecimpung di bidang itu, kontribusinya di bidang keilmuannya bisa diadu, tapi untuk bagaimana menerapkan program-program pengelolaan DAS-nya, akademisi tidak punya uang. Yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pemerintah di tempat DAS itu berada. DAS Barito yang dia masuk pada kategori DAS kritis senasional, pengelolanya tidak cukup Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tapi Kalimantan Tengah, daerah hulu DAS Barito juga ikut kontribusi dong. Jadi kolaborasi
pemerintah itu juga mempertimbangkan aspek administratifnya, di mana DAS itu berada. Ya kalau DAS-nya satu batas DAS itu masuk di satu kabupaten, oke lah Pemkapnya yang bertanggung jawab. Tapi kalau dia lintas administratif, nah itu hal lain yang perlu untuk dibicarakan supaya terpadu itu tadi. Contohnya, DAS Barito hulunya ada di Kalteng. Tengah hilirnya dominan ada di Kalimantan Selatan. Sebagian tengah DAS Barito itu ada di Kalteng juga. Sehingga kalau terjadi apa-apa, misalnya DAS Barito sakit gitu, jangan menjadi tumpuan Kalsel saja untuk bertanggung jawab terhadap itu. Misalnya terjadi banjir. Wilayah yang potensi terjadi banjir di mana kalau nggak di Kalsel? Kita yang kena. Rumah saya di pinggir dekat dengan Sungai Barito. Sehingga bisa jadi timbul lagi isu-isu sosial, yang disalahkan A, B, C, D dan seterusnya. Kembali lagi pesan saya, tolong jangan menjustifikasi itu terlalu cepat. Coba direfleksi, hulunya ada di mana? Apa yang menyebabkan? Kemudian konsep pengelolaan DAS terpadu itu melibatkan siapa saja. Tidak bisa kemudian saya sebagai seorang akademisi mengajak mahasiswa-mahasiswa yang concernnya di bidang banjir, yuk kita petakan yuk rawanan banjir di DAS Barito. Selesai kasus itu enggak. Selesai ujian, selesai publish, selesai urusan. Tapi pengelolaan DAS-nya belum jalan nih. Kalau saya sebagai akademisi ya kontribusi saya cuma di bidang itu saja. Melakukan sebuah penelitian dan menghasilkan mungkin rumusan, mungkin hasil ya yang bisa disetor ke pemerintah bahwa ini loh kalau kita kaji dengan metode ini yang rawan ini selesai. Tugas saya selesai sebagai kontribusi saya untuk pengelolaan DAS di bidang akademisi, bidang pendidikan. Tapi yang bidang lain belum diisi nih. Yang mengerjakan pengelolaan DAS siapa kalau bukan pemerintah kabupaten provinsinya? Ya, yang penyedia dana pun mereka. Dari hasil-hasil riset ilmiah itu barulah mereka merumuskan konsep-konsep pengelolaan DAS-nya bagaimana. Ya, supaya terpadu antara pemerintah dan masyarakatnya. Supaya kalau kejadian banjir di DAS Barito di bagian hilir, siapa nih yang harus ikut bertanggung jawab paling tidak ya merespon kejadian itu. Kalau bukan pemerintah siapa lagi? Tapi bukan kita kemudian memojokkan pemerintah, bukan. Kita sendiri merefleksi, kita bisa apa? Kita berkontribusi apa? Kontradiksinya, bagaimana kita bisa memahami peran manusia ini sama peran lahan. Jadi, kita sebagai manusia ya, kalian tinggal di rumah, kontrakan, atau bedakan, atau kosan, itu berada di atas lahan. Berarti kita termasuk golongan orang-orang yang memanfaatkan lahan. Itu manusia. Wajar nggak? Wajar. Ketika manusia itu kita individu, bagaimana dengan komunal, tingkat RT, banyak orang. Bagaimana tingkat yang lebih besar lagi? Nasional. Gak usah nasional deh. Di dalam skala DAS, wilayah masyarakat desa deh. Tadi yang Sibolga tadi, ada yang membuka lahan di situ. Siapa yang membuka? Orang internal desa kah? Belum tentu. Bisa jadi pendatang, investor dari luar, melihat potensi bisa ditambang nih daerah Sibolga, ada potensi emasnya misalnya. Kemudian ditambang di situ. Siapa yang mengizinkan? Pemerintah desanya? Bisa jadi. Kita tidak bisa memojokkan satu dan lain hal, tapi kita bisa menguliti celah-celahnya, celah-celah lubang yang berpotensi menjadi sumber masalahnya ada di mana. Nah, bisa dibilang bahwa kerusakan lahan terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Padahal naluriah secara alami manusia itu memanfaatkan lahan, tapi di sisi lain manusia bisa menjadi virus terhadap kerusakan lahan yang ada di dalam DAS. Kalau kita sekedar memanfaatkan lahan, oke.
Tapi kalau kita termasuk pada yang melebihi batas pemanfaatan lahan itu, dari mana Bu bisa dibilang melebihi batas? Daya dukung lahannya dihitung. Ada perhitungannya. Ada yang mau skripsi tentang itu? Boleh. Menghitung daya dukung lahannya. Kalau aktivitas manusianya melebihi itu, ya bersiap-siaplah untuk terjadi kerusakan lahan. Sehingga berangkat dari situ perlu adanya undang-undang. Ini undang-undangnya sudah ada. Pemerintahnya kalau disalahkan terus juga, kalau saya jadi pemerintah saya juga marah. Kok kalau banjir yang disalahkan pemerintah, kalau saya duduk di kursi DPR ya saya juga pengen marah nih sama masyarakat. Loh, kok masyarakatnya marah ke kita? Kita sudah membuat undang-undang loh. Lah, berarti perlu ditelusuri lebih lanjut. Undang-undang sudah dibuat, peraturan menteri barangkali sudah ada turunannya, kok masih ada kerusakan di lahan, kira-kira siapa? Dari kerusakan itu yang kemudian yang harus bertanggung jawab siapa? Kok pemerintah lagi? Secara hukum, negara sudah membuat peraturan itu, pemerintah sudah membuat. Lah, kalau di lapangan itu masih terjadi kerusakan, ya itu diskusinya panjang. Tidak semenit 2 menit selesai keputusan, ketok palu, tekdos, siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab, tidak bisa. Diskusinya juga nggak cukup orang geografi saja. Makanya tadi saya bilang di awal, ini seru nih kalau kita diskusinya bisa di seminar atau di kelompok diskusi yang multidisiplin. Oh, seru ini. Dari masing-masing kita yang punya background ilmu ada, mungkin ada mahasiswa hukum, ada dosen FISIP yang memahami bidang itu. Kita bisa saling memberikan ini. Kita yang dari geografi sampaikan bidang ekologinya. Wah, itu menarik tuh untuk jadi bahan diskusi. Karena akan ada tantangan yang dihadapi ke depan. Tantangannya adalah yang kejadian Sibolga dan Banjarnegara dalam bulan ini tuh bisa jadi tantangan yang dulu itu menjadi potensi, sekarang terjadi. Beberapa tahun yang lalu, orang-orang kita bilang, oh Sibolga berpotensi nih. Banjarnegara berpotensi nih dari hasil riset misalnya. Di scoring, dihitung, dipetakan, sekarang kejadian. Misalnya demikian. Sehingga jangan sampai yang saat ini kita menilai itu sebagai potensi, 10 tahun lagi itu kejadian beneran. Itu tantangan. Makanya saya sangat suka kalau ada kegiatan-kegiatan yang berbau ilmiah, minimal diskusi. Mungkin teman-teman HMG, kalau kalian masih ada yang di HMG, perbanyak itu kegiatan diskusi, bukan dioptimalkan di bagian pengabdiannya. Pengabdiannya oke lah, sekian persen saja. Ibarat tridharma perguruan tinggi yang biasa dilakukan oleh para dosen itu adalah porsi besarnya ada di penelitian dan pengajaran. Adapun pengabdian keluar kampus ke masyarakat langsung itu sedikit, porsinya paling 10%. 1 kali setahun aja cukup. Tapi yang paling banyak harus dilakukan adalah meneliti dan mengajar. Lebih kepada pendidikan, jadi mengaplikasikan ke dalam dunia akademisi, dunia pendidikan maksud saya. Lah, HMG bisa berkontribusi apa dalam pengelolaan DAS? Bisa dalam berupa kegiatan-kegiatan diskusi, program yang sifatnya multidisiplin. Saya kira itu sudah sangat mencerminkan perilaku oke lah, cinta lingkungan, peduli lingkungan. Ya, jadi sudah tidak lagi perlu ada terjun, demo ke bawah, protes ke pemerintahan, bukan. Tapi kita berangkat dari bangku kuliah pun, kita bisa bicara pada diri kita sendiri bahwa ilmu kita ini juga diperlukan. Minimal bisa secara oral, secara lisan, kalian bisa menyampaikan pentingnya peran ilmu kita terhadap pengelolaan DAS, menghadapi tantangan yang akan dihadapi ke depan. Kalau kita terjun ke lapangan ya, ke masyarakat begitu,
Apa yang dilihat? Ya masyarakat itu. Mereka punya keragaman yang berbeda-beda. Mulai dari budayanya, mulai dari sosial ekonominya, pendidikan, latar belakang pendidikan. Secara individu tidak akan terlalu memberikan pengaruh. Tapi kalau secara komunal, komunitas besar, kemudian ada aktivitas perekonomian, aktivitas masyarakat, penghidupan di situ bisa sangat berpengaruh. Apa pengaruhnya? Variabel-variabel sosial ekonomi pendidikan itu berpengaruh terhadap kekritisan DAS. Ini bahasa ilmiahnya begini, bahasa kasarnya manusia itu bisa jadi virus untuk kekritisan DAS. DAS-nya stadium 4, seseorang punya stadium 4 sakit kanker paru-paru misalnya. Virusnya ada di paru-paru atau bakteri ada di paru-paru. Itu sebagai sumber penyakitnya. DAS punya stadium 4 ya kritis, sangat kritis. Siapa penyakitnya? Silakan dijawab sendiri. Nah, itu kita perlu mengevaluasi. Bisa dari segi fisiknya, bisa dari segi sosial ekonomi. Nah, yang sosial ekonomi ini ternyata juga punya pengaruh. Yang tidak kalah pentingnya, baru saja saya sampaikan, secara fisik lahan itu punya kerentanan. Contoh, seorang manusia, nggak usah dikasih penyakit, bisa ada kolega saya kabar meninggal pun tidak ada sakit apapun, dalam keadaan sehat. Sehingga DAS dalam keadaan tidak ada gangguan apapun, dia punya naluri alamiah untuk bisa rusak. Layaknya manusia kalau sudah lanjut usia, osteoporosis, bungkuk, sakitnya sakit tua biasa, sudah lemah, energinya melemah, tidak seproduktif kita yang masih muda-muda. Itu sesuatu hal yang normal dan wajar, manusiawi. Nah, ini alami. DAS juga demikian, secara fisik mereka pasti punya masa lemahnya. Masih ingat di pertemuan erosi saya sampaikan perkembangan perkembangan lahan dewasa tua. Masih ingat ya? Lahan itu bisa tua loh. Makin banyak kerapatan sungainya, tanda-tanda DAS itu makin tua usianya. Apa ciri-cirinya? Erosinya banyak di situ. Longsornya banyak, sering terjadi banjir. Sama ibaratnya dengan manusia, semakin lemah, rambut memutih, gigi mulai ompong, badan mulai membungkuk, ya, tulang barangkali sudah osteoporosis, lemah, nggak kuat jalan, harus dibopong dan lain sebagainya. DAS juga demikian. Itu secara fisik alami saja begitu. Bagaimana kalau kita turut mempercepat? DAS itu semakin kritis. Lagi-lagi kita memerlukan kehidupan di DAS itu. Ya, kita perlu lahan, kita perlu air, kita perlu vegetasinya, tanaman pangannya juga kita perlu di DAS itu. Dari mana kita hidup kalau nggak dari situ? Karena Tuhan menciptakan alam ini juga untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di dalam agama juga disebutkan demikian. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan di pasal berapa saya tidak ingat, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seluruh yang ada di negara Indonesia ini. Apakah benar untuk kemakmuran rakyat atau pada akhirnya kemudian menimbulkan kerugian dan menghilangkan kesejahteraan rakyat? Nah, itu kita jawab sendiri. Gak usah jauh-jauh ke sana. Risetlah, menelitilah. Karena memang kontribusi kalian ada di situ. Apa yang bisa dikerjakan oleh pemuda? Apa yang dikerjakan oleh kita sebagai generasi muda yang mungkin bukan pejabat, kalian belum jadi pejabat. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Kerjakanlah, minimal dalam bentuk penelitian. Bagaimana kondisi sosial masyarakat itu berkontribusi terhadap kerusakan lahan. Apakah terbukti kalau masyarakat itu dengan status pendidikan saja, dia bisa ikut berkontribusi terhadap kerusakan lahan?
Kalian bisa melakukan ini dari wawancara ke masyarakat, mengumpulkan data, turun ke lapangan. Orang-orang yang bekerja di tambang, itu yang ditambang barangkali bukan tambang yang dikelola oleh yayasan, tapi tambang-tambang lokal milik individu masyarakat. Cari datanya, mereka kebanyakan latar belakang pendidikannya apa. Saya pernah ke Palembang, kayaknya saya pernah sampaikan ini di seminar ya. Saya ke Palembang, ke Musi Banyuasin. Saya coba buka. Ke Musi Banyuasin, kemudian kita cari ya, Musi Banyuasin. Di tengah-tengah kebun sawit, mereka membuka lahan itu menjadi lahan-lahan minyak, ladang minyak ini sawit-sawit semua. Ladang minyak, saya lupa ya daerahnya mana ya. Lubang-lubang banyak sekali. Di mana ya? Nah ini jalur-jalur sawit nih. Saya di tengah-tengah ini. Sampai nemu ada lubang-lubang tambang. Kok tambang? Lubang-lubang minyak bumi. Saya lupa daerahnya mana. Nah itu saya wawancara di sana, pekerja-pekerja tambang minyak bumi ilegal, mereka hampir 100% adalah lulusan SD, SMP, SMA udah bagus. Lulusan SMA sudah bagus. Saya ada di tengah-tengah sini nih, di beberapa PT ini. Kemudian ini kan Sungai Musi nih. Nah, kemudian mereka membuka sendiri itu lubang, kayak lubang sumur begitu, seperti lubang sumur. Kemudian mereka mengambil minyak bumi mentah tuh, warnanya hitam. Minyak bumi mentah untuk mereka jual per liternya dengan harga yang fantastis. Kejadian mereka ada yang terbakar meledak. Ada yang terbakar meledak di salah satu lubang, dan itu akan meledakkan lubang-lubang yang lain. Karena kalau dilihat di peta, itu lubangnya itu jarak hitungan meter ketemu lubang, Jadi bolong-bolong itu permukaannya di daerah mana ya, saya lupa, nanti kalau nemu ya. Nah itu kemudian saya balik lagi. Nah kemudian dari situ saya berpikiran, oh ya berarti latar belakang pendidikan semakin rendah itu tidak berkontribusi positif terhadap pengelolaan lingkungan. Orang dengan latar belakang semakin tinggi itu akan berpikir lebih kritis, lebih objektif, bisa dibilang lebih dewasa, kemudian solutif lah pemikirannya. Karena apa? Dia lebih punya banyak kesempatan untuk hidup dibandingkan saudara-saudara kita dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah daripada kita. Kalian latar belakang pendidikannya masih SMA. Coba nanti ketika sudah menyandang gelar sarjana, telitilah, buktikan kalimat saya tadi, bagaimana dengan masyarakat yang lulus pendidikannya SD, SMP. Mereka punya kesempatan bekerja lebih luas dari kalian atau tidak? Karena lapangan pekerjaan itu paling banyak dibutuhkan D3, S1. Sekarang sudah S1, bahkan S2. Artinya bercermin dari situ aspek sosial ekonomi, sosial pendidikan ya. Sosial pendidikan masyarakat itu berpengaruh terhadap kehidupan ya, tata kehidupan masyarakat. Nah, kalau yang latar pendidikannya semakin rendah, dia skop lapangan pekerjaannya juga semakin sempit. Padahal perlu hidup, dan biaya hidup nggak murah.
Apa yang bisa mereka lakukan? Memanfaatkan lahan untuk memenuhi kebutuhan itu. Itu yang terjadi di Musi Banyuasin. Bisa jadi itu berlaku juga di banyak tempat di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh. Yang rumahnya aslinya tinggal di kawasan tambang-tambang, begitu pelajari itu. Nah itu sangat menarik, dan ini sudah ada penelitiannya, saya baru nemu satu. Kalian bisa kembangkan lagi, bagaimana pengaruhnya itu terhadap kerusakan lahan. Karena konteksnya, konsepnya adalah dengan tambang-tambang itu yang tidak dikelola, tidak konservatif, mereka akan termasuk merusak das. Tambang itu tidak serta-merta sebagai aspek perusak das. Dia kalau tidak diimbangi dengan aktivitas konservatif, nah dia baru merusak das. Itu. Nah, apakah saudara-saudara kita yang termasuk pada pelaku-pelaku tambang itu, yang contohnya di Musi Banyuasin tadi, tidak diimbangi dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, kemudian mereka juga terbatas dana untuk mengkonservasi lahan pasca tambang, otomatis mereka akan berkontribusi terhadap perusakan lahan. Ekonomi nyambung dengan tadi. Biasanya yang saya temukan di Musi Banyuasin itu termasuk pada golongan orang kelas ekonomi menengah ke bawah. Dia tidak punya kesempatan bekerja yang luas. Di kota mereka mau kerja apa? Mereka akan kembali mending ke tempat kelahirannya itu daripada ke kota Palembang. Untuk apa? Karena sudah ada potensi minyaknya. Ada beberapa tambang-tambang di sana, tambang minyak bumi yang sudah sukses, dan mereka kepikiran untuk pengen sukses juga, tapi tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai. Pendidikannya nggak pas, pengalaman kerjanya nggak ada, sumber daya ekonominya bisa jadi mungkin juga nggak ada. Pemahamannya minim, sehingga asal nyoblos ke bumi, dibolong, keluar minyak bumi, senang, happy, dijual, dapat duit, yang penting besok pagi bisa makan, anak istri bisa makan, istri bisa belanja, dan seterusnya. Itu saja yang bulat di pikiran mereka. Teman-teman dari PPW yang sering berkutat di bidang itu dengan Bu Norma, masukkan itu. Ini menarik ini, sangat-sangat menarik. Bagaimana kehidupan di kawasan tambang yang cenderungnya sifatnya adalah ilegal atau milik individu, dikelola oleh individu penduduk masyarakat. Biasanya hal-hal seperti ini itu sensitif, tapi ini sangat menarik untuk dikaji. Hasil analisisnya di suatu wilayah itu muncul tanda-tanda kerusakan lahan. Nah, ini yang tidak diinventarisir oleh pemerintah. Tadi pas ditanyain Mbak siapa tadi yang si Bolga tadi, tanda-tandanya pasti sudah ada. Pasti ada. Banjir bandang itu tidak akan terjadi kalau tidak ada celah di permukaan bumi di hulu sana, tempat masuknya air hujan untuk masuk ke dalam. Masuk ke permukaan tanah itu maksud saya. Bahasa kasarnya, banjir bandang itu tidak bisa langsung terjadi tiba-tiba kalau tidak ada pemicunya. Ada banyak pemicu, lahannya terbuka, ditelanjangi, ada kawasan permukiman padat di daerah hulu, nah itu pemicu. Kalau nggak ada itu, banjir bandang nggak akan terjadi. Erosi juga demikian, kalau padat dengan hutan, ya nggak akan terjadi erosi. Kalaupun ada, erosi percik itu udah paling mentok. Erosi lembar, alur nggak akan terjadi, apalagi sampai ke gully erosion, bahkan sampai ke longsor nggak akan terjadi. Ya, bagaimana dengan lahan yang terbuka? Silakan dijawab sendiri. Hasil kajiannya, ya beberapa saya simpulkan dari beberapa penelitian memang begitu. Sifat sosial, ekonomi, karakteristik ya, sosial ekonomi pendidikan masyarakat itu sedikit banyak mencerminkan individu orang itu sendiri terhadap pengelolaan das. Ya, menarik pengelolaan das dilihat dari aspek individu. Ini menarik nih penelitian ini. Silakan boleh dieksekusi menjadi skripsi. Nah kan, Sudarman ini saya ambil juga tahun 2019. Ekonomi itu menjadi tolok ukur kesejahteraan manusia. Iya betul, betul memang.
Golongan kalian dapat mata kuliah kemiskinan sudah belum ya? Kayaknya belum ya. Semester berikutnya kayaknya. Atau mungkin sudah. Nah, di pembelajaran kemiskinan itu akan terlihat garis kemiskinan di Indonesia itu berapa. Dilihat dari pendapatan per bulan atau pengeluaran dan lain sebagainya. Intinya, pandangan paradigma tentang kemiskinan itu dilihat dari pemenuhan kebutuhan. Ya, kalau dia bisa memenuhi kebutuhan itu dianggap dia tidak miskin begitu. Ada juga definisi begitu. Ada juga berdasarkan besaran gaji atau pendapatan per bulannya. Nah, itu yang perlu untuk dipahami teman-teman semua. Ini praktikumnya enggak usah ya. Saya skip saja ya. Ini analisis sederhana. Intinya adalah kalian tinggal mengambil aksi apa yang bisa dikerjakan untuk menyelamatkan bumi kita melalui konservasi lahan dan air. Oke, ada yang mau didiskusikan? Sebenarnya ada praktikumnya. Tahun kemarin ada praktikumnya, cuman saya skip aja. Kalian fokus ke praktikum pengganti das itu yang tahun kemarin belum ada. Yang ini sederhana saja sebenarnya. Teman-teman mengumpulkan data sosial ekonomi, kemudian kalian identifikasi degradasi lahan di wilayah itu ada apa enggak, kemudian analisis kuantitatif. Ya, saya kira teman-teman langsung aja ini jadikan topik skripsi bagi yang berminat, silakan bisa disusun. Ini tidak akan saya jadikan praktikum, kalian fokus saja ke praktikum pengganti UAS. Oke, ada yang mau didiskusikan? Sebelum saya tutup. Ulun, Bu. Boleh, silakan. Ulun sekedar mau konfirmasi yang soal praktikum UAS tanggal 11. Nah, berarti yang UAS tanggal 11 itu praktikumnya kita fokus yang praktikum yang diajarkan sama Kak Bahrul kemarin kan? Betul. Berarti tidak ada hubungannya dengan praktikum lapangan yang turlap kemarin? Enggak, beda. Yang praktikum lapangan belum saya siapkan petunjuknya. Nanti dipantau saja di grup, tidak akan banyak. Tetap akan ada pengerjaan laporannya secara kelompok ya. Kalau yang tanggal 11 tadi itu individu karena sifatnya UAS. Pengganti UAS, tapi kalau yang lapangan itu kelompok, kalian pantau saja informasinya, nanti saya sampaikan kalau sudah siap petunjuknya. Bu. Sama ini ada lagi, kalau tadi di awal Ibu ada sempat bilang tentang praktikum tuh pengumpulannya tuh diketik dan dijilid kan Bu, ada Ibu bilang tadi. Iya. Nah, di pertemuan sebelumnya instruksi tugas yang Ibu berikan tuh dikerjakan berupa tulis tangan Bu di buku folio, berarti jadinya mana? Saya ganti jadi diketik, makanya kemudian saya tambahkan cek Turnitin sebagai bukti kalian tidak plagiasi, meskipun itu hasilnya adalah hasil dari peta kalian, tapi saya yakin banyak cara, makanya saya minta cek Turnitin. Kenapa saya ganti ketik? Karena buku batiknya kalian pasti gunakan untuk membuat laporan erosi yang besok Senin akan kita pelajari sama-sama. Biar tidak tidak campur aduk, dalam arti saya mudah untuk menilai, biar tidak repot, karena nanti bisa jadi tanggal 11 kalian belum selesai mengerjakan laporan yang praktikum besok Senin. Gitu, paham ya? Gitu. Oh iya, untuk yang tadi Pian arahin Ulun tentang absen ini, Ulun kirim ke Pian kah? Besok hari Senin dibawa ya. Oh, ini aman. Jadi ini ada berapa ini? 76. Nah, 76 ini tolong dicentangi yang hadir, yang tidak hadir dicoret langsung ya, biar saya sesuaikan dengan Simari besok Senin. Tinggi Bu. Makasih banyak Bu. Oke, sip. Terima kasih teman-teman, saya kira cukup ya. Tidak rumit. Saya perlu untuk menegaskan fondasi keilmuannya supaya nanti ketika kalian membuat laporan juga sejelas itu bagaimana berpikir kritis, sejelas itu juga bagaimana mengkaitkan satu dan lain aspek,
tidak hanya berkutat pada peta, tapi kalian perlu untuk berpikir global, berpikir kritis, dari berbagai sudut pandang harus dimasukkan. Supaya nilainya optimal. Nanti kalau tidak komplit, saya biasanya ya nilainya seapa adanya kalian mengerjakan begitu. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di ketahanan pangan ya, sama besok pagi. Secara online semua dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.